hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah bersyukur walau terluka. Mari kita buka Alkitab bersama-sama, kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tidak mudah bersyukur ketika hati sedang terluka. Luka karena dikhianati, kehilangan orang yang dikasihi, gagal dalam pekerjaan, atau bahkan saat doa belum dijawab. Namun dalam segala keadaan, firman Tuhan tetap berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, kita tetap harus mengucap syukur karena itu adalah perintah Allah. Seringkali kita mudah bersyukur saat hidup berjalan lancar. Namun bagaimana ketika kita berada dalam luka, kekecewaan, dan penderitaan? Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Hari ini, kita akan belajar bahwa bersyukur bukan hanya respon terhadap kebaikan hidup, tetapi keputusan iman dalam menghadapi luka. Pertanyaannya, mengapa kita perlu bersyukur di tengah luka? Yang pertama, bersyukur membuktikan iman kita kepada Tuhan. Kita sedang berkata, Tuhan, aku tetap percaya Engkau. Engkau tetap baik, meski aku tidak mengerti. Amin. Tuhan mau kita taat, bukan mau kita mengerti. Banyak orang mengerti, tapi tidak mau taat, melakukan. Tuhan tidak berkenan. Tuhan lebih berkenan kepada orang-orang yang taat, sekalipun tidak mengerti. Amin. Yang kedua, bersyukur membuka hati kita untuk pemulihan. Saat kita berhenti mengeluh dan mulai bersyukur, hati kita mulai disembuhkan oleh kasih Tuhan. Luka hati jelas sulit sembuh. Mudah untuk menyembuhkan luka fisik. Namun luka di hati bisa meninggalkan rasa sakit dan trauma. Pertanyaannya, mengapa luka ini sulit untuk dihilangkan? Bisa jadi, sulit menyadari bahwa kita terluka. Luka hati bisa meninggalkan bekas yang dalam dan mempengaruhi cara kita melihat dunia dan orang-orang di sekitar kita. Nah, langkah pertama untuk sembuh dan pulih sederhana, mengakui bahwa kita terluka. Maka dalam Mazmur 34:19 tertulis Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. So, mengakui luka hati kita di hadapan Tuhan adalah langkah awal yang penting. Dengan jujur kepada diri sendiri dan kepada Tuhan tentang rasa sakit kita membuka pintu untuk mengalami pemulihan. Amin. So, bukan hanya mengakui di hadapan Tuhan saja sih sebenarnya, tapi juga di depan orang-orang yang dapat kita percayai. Makanya Yakobus 5:16 berkata, karena itu adalah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi kita harus mengaku dosa kita dan saling mendoakan supaya sembuh. Nah, orang yang doanya seperti itu dikatakan doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So, dengan saling mengaku dosa kita, terbuka, mengakui luka-luka kita dan saling mendoakan, disitulah kita sembuh. Katakan amin. Dan yang ketiga, bersyukur mengundang kehadiran Tuhan. Di Mazmur 22:4 berkata bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. So, saat kita bersyukur, Tuhan hadir dan bekerja dalam luka kita. Contohnya tali Yesus sendiri. Waktu penderitanya di atas kayu salib, tetap taat, tetap berserah kepada kehendak Bapa. Dia tidak bersyukur karena penderitaan itu enak. Tapi dia tahu bahwa itu adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. So, hari ini mungkin kamu sedang terluka. Tapi jangan biarkan luka itu mencuri ucapan syukurmu. Mulailah dari hal yang kecil. Bersyukurlah karena kamu masih hidup. Karena ada orang-orang yang peduli dengan kamu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kamu. Saudara, bersyukur saat terluka bukanlah hal mudah. Tapi di sanalah kekuatan iman kita diuji dan dibentuk. Luka tidak selalu hilang dengan cepat. Tapi syukur menjaga hati kita tetap kuat dan berharap. Ingatlah, Tuhan tak pernah jauh dari hati yang remuk. Ia menjadikan luka kita alat untuk menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.